Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pangkat 2 dan akar pangkat 2. Yang pertama yaitu pangkat 2 atau biasa disebut kuadrat. Contoh, 8 kuadrat atau 8 pangkat 2 sama dengan, berarti bilangan itu dikalikan dengan bilangan yang sama itu. Jadi kalau 8 pangkat 2 berarti 8 kali 8 dikalikan dengan bilangan yang sama ya. 8 kali 8 sama dengan 64. Mudah ya. Gitu ya. Misalnya lagi 3 kuadrat berarti ya 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, itu contohnya. Langsung ke yang berikutnya. Akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Nah, simbolnya seperti ini. Ini ya simbolnya yang saya panah ini. Nah, ini simbolnya. Simbol dari akar pangkat 2. Oke, sekarang kita baca dulu. Bilangan pangkat 2, 1 kuadrat atau 1 pangkat 2. Nah, ya ini hasil ya. Hasil bilangan kuadrat. Jadi, 1 kuadrat ini sama dengan 1. Karena 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, gitu ya. Berarti ini 2 kuadrat. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kuadrat. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kuadrat. 4 kali 4 sama dengan 16. Dan seterusnya sampai 10 kuadrat sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Oke, berikutnya. Akar pangkat 2. Nah, ini. Akar kuadrat dari 1 atau akar pangkat 2 dari 1 sama aja hasilnya 1. Jadi 1 ini kalau kita akar hasilnya 1. Akar dari 4, akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Nah, jadi ini dibalik ya. Akar dari 4 ini berarti hasilnya 2. Karena 2 kali 2 sama dengan 4, gitu ya. Akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Nah, ini tinggal kita balik aja. Akar pangkat 2 dari 16 sama dengan 4 dan seterusnya sampai akar pangkat 2 dari 100 sama dengan 10. Oke, gitu ya, paham ya? Selanjutnya langsung kita ke contoh soal. Nah, perhatikan baik-baik karena dalam menyelesaikan akar pangkat 2 ini sedikit agak rumit. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan. Contoh yang pertama. Hitunglah nilai dari 720 akar dari 729. Oke, caranya di sini ada 3 angka yaitu 729. Kalian harus memisahkan 2 angka dari belakang. Berarti kalau 2 angka 9 dan angka 2 ya. Ini harus kalian pisahkan 2 angka dari belakang. Di sini sudah saya tulis, 7-nya saya sendirikan dan 2 angka saya pisahkan di sebelahnya. Kemudian tetap saya akar. Abaikan dulu lingkarannya ya, diabaikan dulu. Oke, setelah itu kalian lihat angka yang terakhir sendiri. Di sini menunjukkan angka 9. Nah, dari angka 9 ini kalian harus mencari hasil bilangan kuadrat yang memiliki angka akhiran 9. Kita kembali ke tabel kalau kalian bingung ya. Nah, ini memiliki angka akhir 9 dan juga ini 9 ya. Jadi 3 kuadrat sama dengan 9 dan 7 kuadrat sama dengan 49. Sama-sama memiliki akhiran 9. Kita masuk lagi ke soal. Nah, berarti kan 3 sama 7 ya. 9 ini saya tandai. Di sini bisa 3 kuadrat karena 3 kuadrat sama dengan 9. Ini saya tulis. Dan bisa juga 7 kuadrat karena 7 kuadrat sama dengan 49. Sama-sama memiliki 9. Nah, berarti itu. Antara 3 dan 7 nanti kita pilih salah satu. Nanti kita hitung ya. Kemudian yang depan yang kita pisahkan tadi kan 7. Nah, dari 7 ini kita cari bilangan, hasil bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 7 ya. Kita kembali ke tabel. Nah, di sini yang hasilnya mendekati 7 mana?
Ini kan 4 sama 9. 7 kan ada di tengah-tengahnya 4 dan 9. Nah, kalau 9 ini kelebihan, kalau 4 ini kekurangan untuk menuju 7. Nah, kalau kelebihan tidak boleh kita gunakan, jadi kita harus menggunakan yang 4. Itu ya. Kalau lebih dari 7 tidak boleh. Berarti kita pakai yang 4. 4 ini berasal dari bilangan pangkat 2 dari 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. Oke, paham ya sampai situ? Berarti kita tulis 4. Kita tulis 4. Yang kita pilih 4. Oke. Kalau sudah 7 ini kita kurangi 4. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah. Oke, sebelumnya karena 4 ini berasal dari 2 kuadrat, maka kita tulis di sini 2. Sudah tulis ketemu depannya 2. Yang ini belum ya, belakangnya belum kita temukan karena tadi kita masih mencari mana yang akan dipakai 3 atau 7. Yang depannya sudah ketemu 2. 2 kuadrat sama dengan 4 tadi. Oke, setelah kita kurangi, ternyata 7 dikurangi 4 ini sama dengan 3. Nah, kita baca di sini bawahnya. Hasil kuadrat yang mendekati 7 yaitu 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, ya kan? 2 kuadrat sama dengan 4. Karena 3 lebih besar dari 2, nah 3 ini lebih besar dari 2 itu ini, 2 kuadrat ini tadi, maka antara 3 dan 7 yang dijadikan sebagai jawaban satuan adalah yang 7. Jadi hasilnya ini kita bandingkan dengan 2. Ini asalnya 2 dari sini tadi, 2 kuadrat sama dengan 4. 3 ini kita bandingkan dengan 2, ternyata lebih besar yang 3, maka karena lebih besar yang 3, maka kita pakai 2 angka ini yang lebih besar juga, berarti angka 7. Nah, jadi kalau sama dengan, kita bandingkan sama dengan atau lebih besar, maka kita pakai angka yang besar ya. Jadi angkanya besar 7. Sehingga jawaban satuan adalah 7. Nah, dari 3 dan 7 yang kita pakai yang 7. Sehingga 729 akar dari 729 sama dengan 27. Itu ya. 2-nya tadi dari sini 2 kuadrat ini tadi sama dengan 4. Kemudian 7-nya setelah kita bandingkan ini tadi 3 kita bandingkan dengan 2 kuadrat, maka dengan 2 maka lebih besar dari 3. Maka yang dipakai di sini juga yang besar, kita pilih yang besar juga karena perbandingannya juga lebih besar. Oke, gitu ya. Semoga kalian paham. Nanti kalau tidak paham kalian ulangi lagi videonya. Berikutnya contoh yang kedua ini lebih mudah. Hitunglah nilai dari akar dari 625. Kenapa lebih mudah? Karena di sini akhirannya 5. Kita pisahkan seperti tadi. 625, 6 kita pisahkan dan 25 kita pisahkan. 2 angka dari belakang harus kita pisahkan sendiri. Kita lihat angka akhirannya 5, berarti kita cari hasil bilangan kuadrat yang memiliki akhiran 5. Kita kembali ke sini. Oke. Di sini yang memiliki akhiran 5 hanya 1, yaitu 25, berasal dari 5 kuadrat. Nah, berarti 5 ini tadi kan 25 ya. 25 berarti ini 5 tadi kan 25 kan 5 kuadrat, cuma ada 1, tidak ada pilihan yang lain. Kemudian yang depan, ini yang depan belum ya, 2-nya ini belum. Yang depan ini 6 ini kita cari yang mendekati hasil bilangan kuadrat yang mendekati 6. Kembali ke sini, hasil bilangan kuadrat yang mendekati 6. Nah ini 4 ya, kalau 9 kelebihan tidak boleh kita pakai. 4 ini berasal dari 2 kuadrat seperti tadi. 4 berasal dari 2 kuadrat. Nah, berarti kita tulis di sini 2. Nih 2. Sama halnya dengan ini, 4 ini berasal dari 2 kuadrat. Jadi langsung kita tulis di sini 2. Gitu. Ini juga gitu. 6 ini berasal dari bilangan kuadrat yang mendekati yaitu 2 kuadrat sama dengan 4, berarti langsung kita tulis di sini 2. Berarti langsung ketemu jawabannya 25.
karena tidak ada angka lain selain 5. Selain 5 kuadrat, tidak seperti yang ini tadi. Oke ya anak-anak, sedikit membingungkan, tetapi semoga kalian paham setelah belajar dan memahami. Nanti jika ada hal-hal yang masih bingung, kalian bisa bertanya kepada saya, bisa japri ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.